Selamat hari Minggu anak-anak. Sekali lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih dahulu berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh kembali beribadah dan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hidup susah gara-gara corona. Mana penghasilan papahnya anak-anak sedikit, suka dapat, suka enggak. Belanjaan banyak, kebutuhan banyak, puyeng. Mana sekolah si Lala bayar melulu. Ada sekolah kagak. Mah, aku cakep nggak mah? Aku pakai baju beginian. Wah, dah. Awas ya, jangan diberantakin lagi, Lala. Mama udah capek, tau nggak? Ih, si Mama, kenapa sih ngomel dulu mah dari tadi? So happy dong kayak aku gini mah. Nih, Mama banyak persoalan. Puyeng. Nih, Ma, denger ceritanya Mama. Ada Ibu Hana yang datang sama Tuhan. Ayo, denger dulu ceritain Mama. Ya, boleh dah. Ayo denger cerita dulu dah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah melihat cerita boneka. Dan sebelum kita lanjut lagi, kita lihat apa evaluasinya. Yang pertama adalah siapakah yang menyapa Hana pada waktu ia berdoa. Yang kedua, disangka apakah Hana waktu dia berdoa. Yang ketiga, apa janji Hana kepada Tuhan? Dijawab ya setelah mendengar cerita ini. Anak-anak, sekarang kita akan belajar akan firman Tuhan. Kita menghafal dari Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada mereka yang teriak minta tolong. Sekali lagi ya. Mazmur 34 ayat 16. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Dihafal ya. Nah, anak-anak, masih ingat kisah minggu kemarin? Ada seorang ibu yang sedih, yang menangis terus karena dibully. Siapa dia? Ya, betul, Ibu Hana. Dia sedang menangis karena dia sedih tidak bisa memberikan keturunan, tidak melahirkan anak-anak, sementara Penina selalu membuli dia. Nah, anak-anak, tapi bersyukur dia punya suami yang baik. Siapa namanya? Betul, Bapak Elkana. Dia baik, dia masih menghibur dan mengasihi Ibu Hana. Anak-anak, seperti biasa 1 tahun sekali Bapak Elkana membawa keluarganya kembali datang beribadah di rumah Allah di kota Silo. Dia bawa keluarganya, bawa istri semuanya, anak-anaknya, budak-budaknya juga dibawa untuk membantu perjalanan itu. Nah, anak-anak, sampai di sana seperti biasa dia mempersembahkan korban bakaran. Setelah itu makan bersama. Tapi anak-anak, Ibu Hana tetap sedih hatinya. Dia tidak bisa sukacita. Walaupun selalu dia diutamakan oleh Bapak Elkana. Dikasih sebagian buat dirinya. Tapi hatinya tetap sedih. Kenapa anak-anak? Kita tahu ya, karena dia pengen sekali punya anak. Maka dia segera masuk ke dalam rumah Allah itu. Dan dia berdoa sambil menangis, meminta pertolongan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, aku juga pengen punya anak. Aku janji Tuhan, kalau aku punya anak nanti Tuhan, aku mau persembahkan kepada Tuhan. Aku akan persiapkan dia menjadi seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan. Anak-anak, dia sambil menangis, dia berdoa terus, tidak ada suara tapi mulutnya komat kamit. Nah, anak-anak, tidak jauh dari situ seorang imam, masih ingat namanya? Imam Eli. Nah, dia lihat-lihat,
Ini perempuan ini dari tadi duduk di situ. Sepertinya berdoa tapi nggak ada suaranya. Komat kamit. Wah, jangan-jangan dia lagi mabok nih. Maka didekatilah ibu itu dan katakan, Bu, ibu kalau mabok jangan di sini. Ini rumah Tuhan, bukan buat orang mabok. Bapak, Imam, saya mau nggak mabok, Pak. Saya lagi sedih, mengutarakan isi hati saya kepada Tuhan. Emang kamu punya masalah apa? Saya itu kan gak punya anak. Sedangkan Penina, istri suamiku yang kedua, anaknya banyak. Dan bukan hanya itu saja, dia suka merendahkan saya, suka menghina saya, membuli saya. Saya kata perempuan gak berguna. Dia sedih anak-anak. Dan padahal aku juga pengen punya anak, tapi Tuhan belum kasih. Dan nangis anak-anak. Maka Imam Eli katakan, hei ibu, siapa namamu? Ibu Hana. Dengar, Tuhan mendengar teriak minta tolong. Mata Tuhan tertuju kepadamu. Pulanglah, Tuhan akan memberi yang terbaik bagi kamu. Nah anak-anak, maka terima kasih Bapak Imam Eli. Dan setelah itu kita lihat wajahnya, mulai hati yang lega, hati yang senyum, karena dia tahu Tuhan memperhatikan dia dan doanya didengar Tuhan. Masalahnya adalah apakah doanya dikabulkan? Dengar ya cerita minggu yang akan datang. Nah, gimana mah? Kayak Ibu Hana itu mah. Iya dah, Mama mau seperti Ibu Hana, mau serahkan persoalan Mama kepada Tuhan, biar hati Mama nih lega. Nah gitu dong Ma, semua persoalan kita serahkan kepada Tuhan. Oke, dadah. Nah inilah evaluasinya, dijawab ya. Tuhan berkati kita semua, amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan sudah menolong, memampukan kami mengerti firman-Mu. Tolong kami ketika kami banyak masalah, biarlah kami juga mau datang kepada Tuhan. Karena mata Tuhan tertuju kepada setiap kami dan telinga Tuhan mendengar teriak doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa anak-anak.